Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Wijaya, dan pada video kali ini saya akan buat tutorial bagaimana caranya menghubungkan si smartwatch Meta S1 Lite ke smartphone ya. Jadi si Meta S1 Lite ini sebenarnya sudah mumpuni lah tanpa dia dihubungkan ke smartphone ya. Karena dia sudah memiliki pengaturan waktu secara manual ya. Kalau kita masuk ke setting atau pengaturan ya, di sini dia ada pengaturan waktu, dan ini bisa kita setel manual tanpa kita harus menghubungkan ke si aplikasinya dari smartwatch Olike ini. Namun kalau kita di pairing atau disinkronkan ke aplikasi, masih banyak pengaturan yang tentunya tidak ada di smartwatch ini. Jadi bagaimana caranya? Check this out. Oke, jadi di sini si Meta S1 Lite saya ini belum disambungkan ke aplikasinya ya. Dan waktunya juga belum saya setting di waktu yang saat ini. Kalau dilihat waktunya ini jam 8, sedangkan seharusnya adalah jam 7 kurang 1 menit. Jadi nama aplikasi yang untuk menghubungkan si smartwatch Olike Meta S1 Lite ini adalah nama aplikasinya ini teman-teman. Nama aplikasinya XOFIT. Untuk lambangnya seperti ini. Kalian bisa install langsung di Google Play Store ya, karena ini resmi aplikasinya. Setelah kalian install, kalian bisa buka langsung si aplikasinya. Tampilannya akan seperti ini, tidak ada login ya saat kita setelah pertama kali buka ya. Jadi bisa langsung klik yang di bagian kanan sini ya. Jadi di sini ada profil kita dan device yang sudah tersanding apa saja akan muncul di menu paling kanan sebelah sini. Oke, untuk menghubungkannya tentunya teman-teman si Meta S1 Lite-nya kalian charge dulu ya, jangan sampai baterainya kurang. Jadi di sini saya ada baterai dayanya setengah ya. Sudah cukup untuk menghubungkan si smartwatch ini. Kalian bisa nyalakan Bluetooth yang ada di smartwatch, kemudian yang di smartphone teman-teman juga harus menyalakan Bluetoothnya ya. Bluetoothnya harus juga diaktifkan. Nah, setelah itu kalian bisa klik di bagian sini, search device ya. Search device, nanti dia akan mencari dan dengan sekejap kalian akan melihat adanya si Olike Meta S1 Lite di sini dan kalian bisa klik. Lalu dia akan terkoneksi. Di sini jamnya jam 8 ya. Kita lihat langsung berubah kalau si smartwatch-nya ini sudah tersinkronisasi, dan pengaturan bahasanya juga langsung berubah sesuai dengan bahasa di sistem. Kalau tadi bahasa Indonesia, setelah di pairing maka dia berubah sesuai dengan bahasa yang ada di smartphone kita. Jadi bahasanya sudah berubah dan jamnya dan tanggalnya sudah otomatis tersinkronisasi. Jadi kalian tidak perlu setting waktu kalau kalian sudah pairing ke si aplikasi dari Olike Meta S1 Lite ini. Nah, lalu apa saja sih yang bisa kita atur-atur atau setting-setting di aplikasinya ya? Kita bahas tuntas di video ini. Pertama, di sini sudah terpairing ya nama si smartwatch-nya, kemudian ada informasi daya baterai, kemudian di sini ada pengaturan ya. Di sini bagian atas kalian bisa call reminder-nya, kalian bisa aktifkan di sini ya. Jadi nanti notifikasi kalau ada telepon seluler akan masuk ke smartwatch-nya. Kemudian di bawahnya ada device setting ya. Device setting nanti kita bahas. Kemudian di sini ada step goal, ada dial step goal. Ini adalah target dari goal
langkah kita, unit switch ya bisa kita ganti di sini. Kemudian sistem authority management ya, ini untuk permission atau apa-apa saja yang bisa kita atur dari si aplikasinya. Kemudian phone book ya, kita masukkan dulu ya, kita add dulu, import dulu kontaknya di bagian atas ini ya. Nah, setelah di input baru kalian sinkron, maka phone booknya akan masuk ya, phone book favorit yang ingin kalian masukkan ya. Kemudian di sini terakhir adalah about. Nah, kita selanjutnya masuk ke device setting. Nah, di sini ada device information ya, nama si smartwatchnya, kemudian find device ya. Kalau kalian klik kayak gini, maka si smartwatchnya akan berbunyi dan bergetar untuk menemukan si smartwatch yang hilang. Kemudian message reminder ya, kalau kalian ingin semua notifikasinya masuk, kalian bisa centang semua ya, open all. Tapi kalau kalian ingin hanya notifikasi yang penting-penting saja seperti WhatsApp, kalian bisa klik satu sini aja ya. Ini lumayan untuk menghemat daya baterai ya, karena setiap masuk notifikasi nanti akan sedikit menguras daya baterai. Dan jangan lupa kalian klik OK di atas ini ya, jangan langsung kembali karena settingannya nanti tidak akan tersave ya. Kemudian alarm reminder, drink water reminder, kemudian sedentary ya, kemudian remote control selfie, ini hanya tombol shutter aja. Kemudian sleep monitoring, kemudian automatic heart rate juga ini bisa kita atur di sini ya. Kemudian do not disturb bisa diatur di sini dan di smartwatchnya. Kemudian waktu formatnya bisa 24 jam atau 12 jam di sini. Vibrate-nya juga bisa kita aturkan dari sini. Kemudian setelah tersinkronkan akan menyesuaikan bahasa ya. Jadi kita bisa juga rubah ya, setelah tersinkron bisa mengganti bahasanya sesuai dengan yang kita inginkan. Dan di sini pun sudah ada bahasa Indonesia ya, orang Indonesia di sini tulisannya. Kemudian ini default penggunaan smartwatchnya ya, di tangan kanan atau tangan kiri ya. Kemudian sinkron system time ya. Kemudian factory reset, dan di sini raise your hand to break the screen ya. Jadi untuk menyalakan smartwatch ketika tangannya diangkat menuju hadapan muka kita ya. Dan di sini kalau teman-teman baru pertama kali sinkronkan si smartwatch dengan aplikasinya, teman-teman wajib mengatur ini teman-teman. Nah, karena kebanyakan ya sudah diatur di smartwatchnya, tapi ketika diangkat tangan masih tetap tidak bisa. Ini disebabkan karena setelah tersinkron ini belum kita aktifkan dari aplikasinya ya. Jadi ini harus kita aktifkan juga di aplikasinya. Dan start time dan end time-nya kadang kita lupa nih. Jangan lupa di klik OK di sini. Nah, untuk tersinkronkan. Selanjutnya adalah pengaturan dari si wallpaper atau watch face-nya adalah di bagian dial ini. Nah, di sini ada pilihan My Dial, Dial Mall, dan DIY Dial. Untuk My Dial adalah watch face yang sedang kita gunakan ya. Nanti akan terbaca di sini. Kemudian untuk di sini ada Dial Mall ya. Ini adalah market ya. Jadi kita bisa mengganti satu watch face dari si smartwatch ini. Di sini ada banyak pilihan watch face ya, cukup bagus-bagus, dan sayangnya tidak di klasifikasikan ya. Contohnya seperti ini. Nah, langsung kita use, kita gunakan ya. Dia akan berproses dan di smartwatchnya langsung ada perubahan wallpaper ya, cukup cepat ya penggantian dari watch face-nya. Nah, seperti ini kalau sudah di
ganti wallpapernya. Jadi untuk yang wallpaper bawaannya itu ada 1 2 3 4 5 ya, dan ini yang berasal dari si dial market tadi. Nah, di sini mungkin ada yang sedikit mengganjal ya. Di sini semuanya memang free ya, tapi kenapa di sebelah kanannya ada tulisan harganya ya, $99 seperti itu. Namun sampai saat ini ya, semenjak saya buka paket sampai saat ini belum pernah saya lakukan pembayaran. Jadi semuanya masih free ya. Nggak tahu kedepannya bagaimana ya, mudah-mudahan tidak ada yang berbayar. Kemudian selanjutnya kita coba yang DIY dial. Ini adalah yang menggunakan foto dari galeri kita. Caranya cukup mudah ya, kita tinggal pilih gambarnya di bagian sini. Sebelum itu kita lihat dulu time locationnya, nanti bisa kita rubah-rubah ya, sesuaikan dengan keinginan kita. Dan bagusnya ini bisa kita drag ya, jadi posisinya lebih leluasa ya, lebih bervariatif. Kemudian ini yang bisa kita masukkan adalah pedometer, heart rate, sleep, dan date ya, dan bisa kita hide juga untuk keterangan di atas dari waktu dan di bawah waktu ya. Untuk warnanya, color dari teksnya juga bisa kita atur di sini. Sekarang kita coba ya, kita pilih gambar dari album galeri handphone kita yang mau kita masukkan ya. Seperti ini, misalkan saya masukkan seperti ini, dan ini juga bisa kita zoom in zoom out ya, zoom in zoom out sesuai dengan ukuran dari si layar smartwatchnya. Misalkan seperti ini. Kalau sudah kita klik atas bawah sini, kemudian posisinya ya bisa kita drag ya, jadi lebih fleksibel. Misalkan seperti ini, warnanya juga bisa kita ganti sesuaikan dengan dari warna wallpapernya ya, jadi biar nggak biar tulisannya tetap terlihat. Kalau sudah, klik centang di sini, kemudian atasnya mungkin mau kita hide ya. Lalu kita akan coba terapkan apakah ini juga cepat seperti dial market yang tadi coba kita terapkan ya. Seperti ini ya. Nah, sudah tersinkron dan lumayan ya, cukup cepat, dan hasilnya seperti ini ya. Untuk gambarnya, kalau saya nilai masih terlihat sangat-sangat baik ya. Dari warnanya vivid, kemudian gambarnya tidak pecah juga. Dan sayangnya di bagian tulisan waktu dan keterangan atas bawahnya ini pixelated ya teman-teman. Jadi seperti pecah-pecah ya. Jadi ya kurang sempurna menurut saya ya. Kalau ini bisa tulisannya lebih bagus lagi ya, tidak pixelated seperti ini ya, mungkin ini adalah smartwatch murah dengan pengaturan album foto terbaik bagi saya ya, karena dia bisa di drag di tempat-tempat yang kita inginkan ya, tidak hanya di samping kanan kiri saja, atas bawah saja, tapi bisa di keseluruhan dari layar di smartwatch ini ya. Walaupun dia hanya punya mode yang digital, tidak ada yang analog, tapi ya sudah cukup. Ini jadi bisa kita posisikan sesuai keinginan. Dan juga ukuran dari tulisannya ini tidak bisa kita ganti-ganti ya, mau besar mau kecil tidak bisa, hanya sesuai dengan yang sudah di defaultnya. Jadi demikian video kali ini, semoga membantu. Klik like jika suka, jangan lupa subscribe. Saya Wijaya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys.